Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita kembali ada dalam persekutuan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Mari, ketika Allah sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Untuk itu mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita beri penghormatan bagi Dia yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Yesus, Kau telah menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena Kau
Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita beri ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Terima kasih. kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, tahun demi tahun Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama masih bisa untuk beribadah kepadamu Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Setiap kami yang terlibat Tuhan di dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati kami, layakan kami, layakan kehidupan kami, untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan Yesus. Baik dari WL, pemain musik, singer Tuhan, kami semua yang terlibat pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Terkhusus hamba-Mu Tuhan, yang nanti juga akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga memberkati. Kami siapkan hati, hidup kami Tuhan, jiwa kami, roh kami,
untuk kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Biar kita mau terus pegang janji firman Tuhan. Dia akan melanjutkan kasih-Nya yang besar bagi kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Amin. Dalam kasih-Nya ku
silakan duduk. Haleluya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Mari kita terus melekat kepada Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Dia sungguh rindu untuk dekat dengan umatnya. Buka hati kita. Tiba saatnya firman Tuhan akan ditaburkan dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat ya Tuhan, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
Bapa. Engkau terlalu manis buat kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan di saat yang sama Engkau melatih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang dapat Engkau pakai untuk melakukan perkara yang besar. Pakailah kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami kiranya menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong lembutkan hati kami. Mari Roh Kudus tolong buka setiap hati kami agar setiap firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati Ibu Aryani yang sudah memandu kami dalam pujian masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam pekerjaan, dan memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan penuh mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan hari ini sebelum kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa bagi keluarga GPDI LCD Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Ya, kita percaya apa yang Allah pikirkan tentang kita sungguh indah. Apa yang Dia pikirkan tentang kita? Ada bersama-sama dengan Dia, selalu dekat dengan Dia. Itu sebabnya Dia datang untuk menjadi sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita petunjuk melalui firman-Nya. Firman-Nya yang menguatkan, firman-Nya yang menopang kita, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang sama seperti Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang kami, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk apa yang Engkau pikirkan tentang kami. Terima kasih karena Engkau memberi firman-Mu menjadi penopang dalam kehidupan kami. Di segala waktu dalam kehidupan kami, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun, Engkau yang menasehati kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI LCD Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, kami tahu kekuatan, damai sejahtera, sukacita Engkau sediakan bagi mereka. Hari ini kami berdoa berkati mereka menjadi umat-umat yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Biar firman-Mu adalah satu-satunya yang ada dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang menjadi kekuatan di dalam hidup mereka, tuntunan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka adalah hidup yang menggenapi firman-Mu. Hidup mereka adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka segala yang baik dari Tuhan. Menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap kehidupan mereka, keluarga mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari persinggahan ke-31. Kita akan bersama-sama belajar dari satu perjalanan bangsa Israel. Hari ini kita tiba di persinggahan ke-31, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana rute perjalanan dalam peta yang berwarna biru. Ya, jadi sudah sampai di bawah dan mereka tiba di satu tempat yang dekat dengan air. Esion Geber namanya ya. Nah, tempat itu agak menonjol, jadi karena ada dekat dengan bagian air, sehingga kemudian kita dapat belajar bersama-sama dari arti nama tempatnya, karena ada yang menonjol. Esion Geber ini juga punya arti tulang belakang atau punggung pahlawan, karena bentuknya yang agak menonjol ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Ada satu hal yang istimewa yang saya percaya kita bisa belajar dari firman Allah tentang tulang belakang atau punggung pahlawan yang dari arti nama tempat ini. Kita mengerti bahwa tubuh kita ditopang oleh tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, menyangga supaya bisa tetap berdiri, tetap tegak. Bahkan kemudian dengan kerjasama semua otot dan bagian-bagian tulang yang lain, karena ada tulang belakang, semua tubuh ini kemudian bisa bergerak. Ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya fungsi tulang belakang yang menopang supaya tubuh ini bisa berdiri, tubuh ini bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu. Apa yang kita dapat pelajari tentang tulang belakang yang menopang seluruh tubuh manusia? Kita belajar secara rohani. Ya, Ibrani 11 ayat 3a. Mari kita belajar bersama. Apa yang kita lihat? Ibrani 11 ayat 3a. Saya bacakan, ada bagian firman Allah yang kita akan lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa seluruh hidup kita secara rohani, sama seperti tubuh kita ini perlu tulang belakang untuk menopang dan dapat berdiri bahkan dapat bergerak. Seluruh hidup kita ditopang oleh firman Allah. Ibrani 11 ayat 3a berkata bahwa Allah ciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Bapak Ibu dapat lihat dalam Kejadian tentang bagaimana alam semesta ini dijadikan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala dan semuanya jadi. Ada firman yang diucapkan sehingga alam semesta ini ditopang oleh firman Allah. Nah, seluruh hidup kita pun
ada di dalam topangan firman Allah. Ibrani 11 ayat 3 saya akan bacakan. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 berkata demikian, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bagian A secara khusus menjelaskan, Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Termasuk kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu. Tubuh kita secara rohani ditopang oleh firman Allah. Dia jadi bagaikan tulang belakang dalam tubuh rohani kita. Menopang dalam bahasa aslinya memiliki pengertian bukan saja menyangga untuk berdiri, tapi dia menggerakkan dan menuntun. Sangat istimewa untuk kita menyadari bahwa hidup kita dapat bergerak, dapat melakukan segala sesuatu karena ada yang menopang, ada yang menggerakkannya, ada yang menyangganya. Dan itu adalah firman Allah. Penting sekali untuk kita menyadari. Karena itu setiap orang yang memiliki firman Allah di pusat hidupnya, dia dapat berdiri tegak. Kalau orang punya firman Allah, dia bagaikan, firman Allah itu bagaikan jadi tulang belakang yang menyangga sehingga tubuh rohaninya dapat berdiri tegak. Ibrani 1 Korintus 16 ayat 13 berkata demikian, saya bacakan. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Perhatikan firman Tuhan ini, berjaga, berdiri dengan teguh dalam iman. Kalau kita ada dalam iman, kita dapat berdiri teguh, berdiri kuat, berdiri dengan berani. Bukan hanya laki-laki ya, bersikap dengan sebagai laki-laki itu ada terjemahannya untuk bersikap berani. Dapat tetap kuat, dapat tetap tegak. Kenapa? Teguh dalam iman. Dari mana iman dapat teguh? Dengar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman, firman itu yang menjadi penopang dalam hidup kita. Sehingga kita dapat berdiri tegak. Karena itu penting sekali. Cintai firman Tuhan. Miliki firman Tuhan dalam hidup kita. Beberapa kali dalam renungan saya mengajak Bapak Ibu mengingat. Kita punya tubuh jasmani yang kita perhatikan tulang belakangnya. Kalau nggak ada tulang belakang, nggak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Kalau tidak ada tulang belakang yang sehat, tidak bisa beraktivitas. Tapi kita punya tubuh rohani yang juga perlu ditopang supaya dapat berdiri tegak. Oleh apa? Firman Tuhan. Kembali ke tubuh kita. Tulang belakang yang bergeser dapat membuat seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik tubuhnya. Ada orang-orang yang tulangnya bergeser, sarafnya terjepit, bagian belakang, bisa merasakan nyeri yang sangat kuat. Dan ketika nyerinya kuat, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa tidur, semuanya serba salah. Aktivitasnya terganggu, tubuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Kadang-kadang ada yang sampai perlu diterapi khusus oleh fisioterapis atau bahkan perlu operasi untuk membetulkan bagian-bagian tulang. Ini yang juga kita dapat pelajari. Kalau kita bergeser dari firman Tuhan, bergeser meninggalkan firman Tuhan. Kalau kita bergeser dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai kehendak Allah. Apa maksudnya bergeser
dari firman Allah. Amsal 13 ayat 13 memberikan kita penjelasan sebagai berikut. Saya bacakan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ada beberapa terjemahan yang menarik dari Amsal 13 ayat 13. Saya menuliskannya di catatan yang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Bergeser ternyata dapat dimulai dari apa? Enggan. Aduh, males lah baca firman, ayatnya panjang sekali, pasalnya panjang banget. Kok pasalnya harus baca 4 pasal ya sehari gitu. Saya mendengar beberapa masukan semacam itu. Betul, itu memerlukan usaha. Saya pun mengalaminya. Kadang-kadang ada keengganan kita, nanti aja lah gitu. Tapi ternyata keengganan yang dibiarkan kemudian bisa menjadi meremehkan. Meremehkan yang dibiarkan menjadi menolak firman. Menolak firman yang dibiarkan berakibat meninggalkan firman Tuhan. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saat kita bergeser dari firman, akan ada akibat konsekuensi yang membuat kita tidak bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang kita ikuti kehendak kita sendiri. Karena itu penting sekali kita berhati-hati dan memperhatikan hal ini. Karena sesungguhnya menolak firman itu sama dengan menolak Allah sendiri. Yohanes 12 ayat 48 berkata demikian, bagian A saya bacakannya. Yohanes 12 ayat 48a. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, sampai di situ. Ada satu bagian yang sangat jelas. Menolak firman itu sama dengan menolak Allah. Jadi perhatikan benar-benar betapa pentingnya kita harus jaga firman itu di dalam kita. Seperti kita jaga tulang belakang kita tetap sehat, tetap kuat, dapat menyangga hidup kita. Jaga hidup rohani kita dengan firman Tuhan. Supaya firman itu ada di dalam kita. Sehingga dapat membuat kita berfungsi sesuai dengan kehidupan kita. Seperti tulang belakang itu ada di bagian dalam tubuh, enggak kelihatan. Tapi dia berfungsi sangat penting. Demikian firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang enggak lihat kapan saudara baca firman Tuhan. Enggak kelihatan. Saudara suka baca atau tidak, mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi mari jadikan Tuhan dan firman-Nya penopang dalam hidupmu. Saya dorong Bapak Ibu, tidak henti-henti, cintai firman. Baca firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini punya alat-alat media sosial, banyak sekali aplikasi yang Bapak Ibu bisa ikuti. Saya setiap hari terima ayat dari aplikasi yang saya ikuti. Bisa dilihat, ada banyak yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kenapa? Kita sedang taruh firman di dalam hati kita. Di gereja ini kita sedang siapkan, Bapak Ibu bisa doakan untuk kalender doa yang sedang dalam proses. Ya, kami berharap dapat segera membagikannya kepada Bapak Ibu. Juga sebuah buku renungan yang dalam waktu dekat kami harapkan juga bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Buku ini adalah renungan harian 365 renungan yang kami harapkan Bapak Ibu bisa baca setiap hari. Satu ayat, ada penjelasannya, di mana kita bisa renungkan, kemudian kita bisa mengambil hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Mengapa ini disediakan? Tidak ada kerinduan yang lain. Kita jadi umat-umat Tuhan yang siap, yang teguh berdiri. Ada firman di dalam kehidupan kita.
Bagaimana caranya supaya firman itu bagaikan tulang belakang yang masuk dalam hidup kita kemudian menopang kita. Ada banyak cara yang firman Tuhan ajarkan, tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat satu bagian saja. Mazmur 1 ayat 1-3. Memberikan kita bagaimana caranya agar firman Allah itu jadi penopang di dalam kehidupan kita. Satu ayat yang saya percaya sangat terkenal, kita sering membacanya, dan itu mungkin menjadi ayat emas dari beberapa Bapak Ibu Saudara. Mazmur 1 ayat 1-3. Saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Menarik sekali melihat ini. Kalau kita mau firman itu jadi penopang dalam hidup kita. Ayat 2. Kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman adalah bagian di mana kita sedang masukkan firman itu dalam hidup kita, sehingga dia akan jadi pusat kehidupan kita yang akan menopang kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat 3, dia seperti pohon yang tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang merindukan keberhasilan? Kalau saya tanyakan itu pasti kita semua menginginkannya. Saya pun menginginkannya. Tapi firman Allah berkata, kalau mau hidup kita ada dalam kebahagiaan, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, renungkan firman Tuhan. Indah sekali kalau kita renungkan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan punya pengertian dalam ayat yang kedua. Semua perintah-perintah Tuhan tercatat dalam firman. Merenungkan dalam bahasa aslinya ada banyak sekali pengertian. Saya mengambil beberapa. Memakai kata hagah. Artinya memikirkan, membayangkan, kemudian berbicara pada diri. Menarik sekali melihat ini. Bagaimana itu kemudian bisa menjadi penopang dalam hidup kita. Mari renungkan firman. Hari ini kita akan belajar apa yang kita dapat lihat dari kata hagah. Kalau kita mau firman itu masuk dalam hidup kita. Renungkan firman. Yang pertama, pikirkan, memikirkan firman Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana sih memikirkan firman Tuhan? Saya mendorong saudara Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, mungkin kita baca ayatnya, kita ketemu ayatnya, ya. Pada ayat-ayat yang mungkin kita pernah dengar, kita berkata, oh betul ini saya sudah tahu. Atau kalau ayat-ayatnya indah, wah puji Tuhan, ayatnya ini pas banget loh sama saya. Atau bahkan kalau ayat-ayat itu menguatkan, kadang-kadang saya mendengar, aku waktu baca ayat ini benar-benar loh dikuatkan. Puji Tuhan. Tapi kalau kita baca, jangan sekedar kemudian sampai pada hal itu. Oh ayat ini bagus, oh ayat ini sudah tahu, oh ini sungguh menguatkan saya. Betul, baik sampai di situ, tapi jangan sampai di situ saja. Memikirkan firman Tuhan, artinya kita taruh dalam hati kita satu pertanyaan saat kita baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya untuk saya lakukan? Apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya untuk saya hindari? Apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya untuk saya hentikan? Sekali lagi tadi kita belajar di depan. Menopang yang tadi kita belajar dalam Ibrani artinya begini, dia menggerakkan kemudian ada tujuannya. Dan waktu Tuhan jadi pusat dalam hidup kita yang menopang hidup kita, dia akan gerakkan kita untuk sampai ke tujuannya. Itu sebabnya ada firman-Nya yang akan beritahu kita, stop, jangan lakukan ini. Atau firman-Nya yang berkata,
lakukan terus, aku menyertai engkau. Atau firman Allah yang mengingatkan kita, hindari hal ini. Hal ini bisa membawa engkau kepada malapetaka. Kalau Bapak Ibu baca firman, taruh pertanyaan ini. Apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya untuk saya? Karena sesungguhnya prinsip firman Tuhan itu mengubahkan. Kalau saudara baca firman dan tidak berubah, kita perlu tanya pada diri kita sendiri. Saya enggak baca ayatnya, tapi saya ingin ingatkan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dia bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Firman selalu prinsipnya mengubahkan. Karena itu, kalau kita baca firman, memikirkan firman Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu, saya percaya kita suka firman Tuhan. Mari tingkatkan. Waktu engkau baca, beri waktumu. Apa ya yang Tuhan mau waktu saya baca ini? Saya ingin bagikan sebuah kesaksian. Dari anak Tuhan, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Saya menghubungi anak Tuhan tersebut. Menanyakan apakah dia tidak keberatan untuk saya ceritakan. Dia tidak keberatan, itu sebabnya saya ceritakan kesaksian. Tentang bagaimana firman mengubah seseorang. Ketika dia memikirkan firman Tuhan. Anak Tuhan ini ketika memasuki masa pandemi, ya, mengalami kekhawatiran. Ya, saya rasa itu wajar, kita semua pun mengalaminya. Tetapi itu bahkan sampai mengganggu fisiknya. Ya, beberapa kali saya sempat bertemu, kemudian juga bertelepon, ya, berbagi tentang perasaannya dan sebagainya. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, yang diceritakan adalah rasa khawatirnya, rasa takutnya, dan beberapa hal lain yang begitu mengganggunya. Tetapi, satu hari, anak Tuhan ini menghubungi saya. Dan yang dia kirimkan, foto ini. Lalu dia telepon, kemudian bercerita. Dia tulis firman Allah. Ditempelkan di rak plastik yang ada di kamarnya. Dan dia menyaksikan. Masih bergumul dengan ketakutannya yang masih ada dalam proses, tetapi jauh berkurang. Dan yang saya dengarkan dari percakapan ketika foto ini dikirimkan adalah kata-kata yang penuh pengharapan. Kata-kata yang berbeda dengan saat-saat pertama saya berbicara dengan anak Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu bagikan kesaksian ini untuk kita lihat. Kita semua punya perjuangan yang sama. Kita semua punya pergumulan yang sama. Dan mari belajar dari kesaksian ini. Apa yang saya ingin Bapak Ibu belajar dari kesaksian ini? Yang pertama, tentang memikirkan firman Tuhan. Tadi kita belajar, merenungkan firman berarti memikirkannya. Lihat di ayat pertama yang ditulisnya. Tuhanlah penolong penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 121. Bagaimana renungkan ayat ini, bagaimana memikirkan ayat ini, sampai ayat ini bisa jadi kekuatan, jadi pusat dalam hidupmu. Tadi saya dorong Bapak Ibu kalau engkau baca firman, jangan hanya cukup Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, amin. Jangan cukup sampai di situ. Jadi anak-anak Tuhan yang rindu terus. Ada pertanyaan-pertanyaan yang engkau munculkan di dalam hatimu untuk dapat mengerti, merenungkan, memikirkan. Bahkan engkau akan mengerti hatinya Tuhan. Bapak Ibu dapat lihat Mazmur 121.
Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kesanggupan Tuhan menjaga? Ayat 3 berkata begini, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Waktu engkau pikirkan ayat ini, dia beri jawaban firman-Nya. Kalau Tuhan menjaga, dia sanggup menjaga. Dia tidak terlelap. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia sanggup melakukan menjaga kita seutuhnya. Pikirkan lagi setiap kata ini. Siapa yang Tuhan sanggup jaga? Bukan hanya engkau pribadi. Kalau engkau punya keluarga, berarti suamimu Tuhan sanggup jaga. Istrimu Tuhan sanggup jaga. Anak-anakmu Tuhan sanggup jaga juga. Keluargamu Tuhan sanggup jaga. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan, bagaimana saya berjalan, bagaimana saya menghadapi dunia ini, bagaimana saya menghadapi A, B, dan C. Tuhan yang sanggup menjaga engkau. Kapan dia sanggup jaga engkau? Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, renungkan firman, pikirkan. Mungkin ada daftar pertanyaan yang banyak lainnya Bapak Ibu dapat kembangkan. Supaya apa? Kita mengerti. Oh, ternyata Tuhan itu menjaga. Tuhan jadi naungan. Perhatikan naungan itu dia melingkupi kita. Pendeta Muda Hendro pernah menyampaikan firman Allah tentang Allah yang menaungi. Dia tutupi kita. Sangat indah kalau Tuhan yang menjaga. Perhatikan ayat yang kedua yang dituliskan di lemari plastik itu. Saya mengajak Bapak Ibu melihatnya untuk kemudian mendapat contoh bagaimana memikirkan firman Tuhan. Ayat kedua yang dituliskannya adalah dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Ini terdapat juga dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Perhatikan kalimat ini, serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Kalau engkau merenungkan dan memikirkannya, dan firman itu datang kepadamu, tanya pada dirimu. Izinkan firman itu menyelidiki kita. Kekhawatiran apa ya yang perlu saya serahkan? Ekonomi? Masa depan? Kesehatan? Firman Allah bilang, serahkan kuatirmu. Berarti seluruhnya, apapun juga. Apa artinya menyerahkan? Sama kita taruh sesuatu, jangan dibawa lagi. Waktu diserahkan, berarti izinkan itu tidak lagi mengganggu pikiranmu. Pikirkan bagaimana pesan itu harus kita lakukan. Apa yang saya harus lakukan dengan firman yang saya baca? Dan lihat waktu kita melihat firman ini, serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan dapat lakukan? Ia memelihara kamu. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, Dia yang ambil alih. Menyelesaikan segala sesuatu. Saya harap apa yang saya saksikan ini menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu temukan banyak firman Tuhan. Pikirkan dengan cara yang sama. Tanyakan supaya itu dapat kita selidiki. Dan firman itu jadi kekuatan yang menopang kita. Nanti kita akan kembali ke sini. Tapi ketika memikirkan firman Tuhan, saya juga ingin berbagi satu kesaksian tentang kantor gereja. Dengan kemurahan Tuhan, kantor gereja pada tanggal 7 minggu yang lalu dapat didoakan. Saya ingin ceritakan bagian sedikit yang itu menjadi kesaksian bagi saya pribadi. Merenungkan bagian-bagian firman sehubungan dengan proses renovasi dari kantor gereja ini.
Kantor gereja ini direnovasi dengan satu kerinduan, kita dapat melayani dengan maksimal seluruh pelayanan di GBDI LCD Magelang. Puji Tuhan, kita dapat melakukan persiapannya 8 bulan yang lalu. Dan prosesnya tidak mudah. Tapi waktu saya renungkan kembali, saya ingat Yakobus 1 ayat 5. Kalau engkau kekurangan hikmat, minta kepada Dia yang sanggup memberikan. Ada dalam banyak hal, saya pribadi sangat kurang pengalaman, kurang cukup banyak pengetahuan untuk memutuskan segala hal. Tapi saya bersyukur karena saya tahu Dia yang menolong, menyediakan banyak sekali orang untuk dapat menyelesaikan ini. Karena ini pekerjaannya, karena ini proyeknya Tuhan. Dan Dia menyediakan segala sesuatu. Satu waktu, ada satu bagian wallpaper yang sudah ditempelkan. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Itu sangat mengganggu saya ya, karena menurut saya itu sudah ditempelkan, ya segala sesuatunya sudah jadi, harusnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana jalan keluarnya tidak terpikir ya, tetapi saya bersyukur karena sekali lagi firman Tuhan, Dia yang memberikan kita jalan keluar. Artinya ketika ada firman yang diberikan kepada kita, Dia beri kita hikmat, Dia beri kita petunjuk, bukan kita kemudian diam saja, tidak. Kita harus mengambil tindakan. Karena Yakobus bilang begini, kalau kamu dengar firman, kamu juga harus melakukannya. Dalam diri saya juga ada keluhan, waduh kok bisa seperti ini, kok seperti ini dan seperti ini. Tapi kemudian ada satu bagian satu waktu saya katakan stop. Harus dicari jalan keluarnya. Dan saya bersyukur karena Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Kami putuskan bicara dengan orang yang mengerjakannya dan hasilnya sangat luar biasa. Mereka memutuskan menggantinya dengan wallpaper yang baru tanpa biaya. Filipi 4 ayat 19, Dia sanggup menyediakan, memenuhi segala keperluan. Bahkan Efesus 3 ayat 20 berkata demikian, Dia sanggup menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Ketika wallpaper ini diganti, kami kemudian berkenalan dengan seorang yang sama, yang kemudian tempat kami membeli tirai untuk jendela. Dipilih tirai yang baik untuk dapat berfungsi dengan baik. Waktu itu saya berpikir biayanya akan cukup tinggi. Kemudian setelah selesai, beliau dari Semarang datang, bawa contohnya ke sini, memasangnya dengan baik, saat akan dibayarkan. Dia kirimkan notanya karena harus ditransfer. Dan saya terkejut karena didiskon hampir 50%. Apa yang tidak pernah ada dalam pikiran. Dimulai dari mana? Wallpaper yang rusak. Cara Allah melatih buat saya. Belajar mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang ada kesulitan yang kita diizinkan untuk dapat lebih percaya kepada Tuhan. Di dalam Dia ada jalan keluar. Bahkan ada hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Karena itu, cintai firman. Renungkan firman, pikirkan firman. Di sana kita temukan banyak petunjuk yang menopang kita. Supaya kita tetap kuat, kita tetap berdiri, kita tetap teguh. Dan dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, selain kita memikirkan, merenungkan itu juga punya arti memperkatakan firman Tuhan. Ada pengertian yang lain berkata deklarasi. Deklarasi itu seperti orang yang mengumumkan. Nah, memperkatakan firman Tuhan ini yang pertama, lakukan berulang-ulang.
Yosua 1 ayat 8 memberikan catatan yang sangat penting kepada kita untuk memperkatakan firman Allah. Saya bacakan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, perkatakan firman Tuhan berulang-ulang. Saya kembali ke saksian tadi, ke anak Tuhan yang tempelkan kertasnya. Dia tempelkan kertasnya di ruang tidur, di kamar di mana dia setiap kali tidur lihat. Perhatikan, dia lakukan, perkatakan firman berulang-ulang, berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu sanggup menghafal, saya dorong hafal. Kalau tidak, lakukan yang sama dengan anak Tuhan ini. Tempelkan di kamar, di tempat yang mudah engkau lihat. Baca berulang-ulang sampai itu terdengar. Memperkatakan firman Tuhan. Engkau menghafalkannya, mengucapkannya bagi dirimu. Yang kedua, engkau juga bisa memperkatakan firman Tuhan melalui doa. Yang hari-hari ini kita sedang latih, Bapak Ibu sedang dengarkan melalui Renungan 79. Kita doa berdasarkan firman Tuhan. Artinya kita mengucapkan janji Tuhan itu di dalam doa kita. Kita katakan firman Tuhan itu di dalam doa kita. Bukan hanya tentang meminta, tapi waktu engkau menyembah Tuhan, apa yang engkau baca di dalam firman Tuhan tentang Tuhan, katakan itu. Almarhum Bapak Gembala sudah sering mengajak kita. Waktu kita menyembah Tuhan, jangan berdiam diri. Tapi katakan apa yang engkau ketahui tentang firman Allah. Sebab itu, kalau kita tidak baca firman, kita tidak bisa katakan sesuatu tentang Tuhan. Tapi kalau engkau baca firman, temukan apa yang firman Tuhan katakan tentang Tuhan. Betapa dia mulia, dia ajaib, dia penasehat, dia yang mulia, dia yang menuntun kita dan begitu banyak hal yang lain. Perkatakan firman Tuhan di dalam doamu. Yang terakhir, waktu engkau memperkatakan firman, engkau bisa memperkatakan juga dalam nyanyian. Saat Anda tadi menyanyi, atau di rumah Anda bisa nyanyi sendiri. Hari ini banyak sekali rekaman lagu rohani. Kapanpun Anda bisa. Dibandingkan Anda menyanyikan lagu-lagu duniawi tentang keputusasaan. Nyanyikan lagu rohani. Engkau sedang perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu melalui pujian. Dua hal ini yang saya harap Anda ingat. Pikirkan firman, perkatakan firman. Itu bagaikan engkau taruh firman di dalam hidupmu jadi penopang sehingga engkau bisa bertindak, engkau kuat. Perhatikan pola Yosua 1 ayat 8 tadi. Memperkatakan firman, janji Tuhan akan membuat kita bertindaknya hati-hati dan hasilnya keberhasilan. Karena itu hari ini, mari izinkan seluruh hidup kita ditopang oleh firman Tuhan. Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dia akan menggerakkan. Dia akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu menurut janji firman Tuhan. Kalau Dia yang menopang, Dia bagaikan tulang belakang dalam tubuh rohani kita. Dia yang akan menguatkan kita. Dia menolong kita bergerak dan bergeraknya sesuai tujuannya, sesuai janjinya. Jangan ragu terhadap janji Tuhan. Jadikan janji Tuhan penopang dalam hidupmu. Jangan jadikan yang lain, kekayaan, tidak bisa jadi penopang, karena itu bisa lenyap. Kepandaian tidak bisa jadi penopang selamanya, karena itu pun juga akan berganti dengan kepandaian yang lain. Tapi firman Allah, langit dan bumi akan lenyap,
firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Yosua yang menjadi generasi berikutnya setelah masuk ke tanah Kanaan menuliskan dalam Yosua 21 ayat 45, saya bacakan demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan itu diberikan kepada semuanya yang mau menurutinya. Kalau janji Tuhan ditepati kepada bangsa Israel, bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 10-12 berkata demikian, saya akan bacakan. Apa janji Tuhan bagi kita yang hidup di akhir zaman? Wahyu 3 ayat 10-12. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Janji Tuhan di akhir zaman. Dunia ini akan lenyap, tapi orang-orang yang ikut Tuhan, dia ada dalam perlindungan Tuhan, dan akan ada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu hari ini, pilih firman Tuhan jadi penopang di dalam hidupmu. Biar Dia sendiri firman yang hidup, dan setiap ucapan firman-Nya itu jadi penopang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan berdoa untuk firman Tuhan. Pun saudara hari ini, firman-Nya akan menguatkan kita. Dia akan datang. Renungkan firman, pikirkan firman, perkatakan firman. Biar itu jadi penopang dalam hidupmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat engkau sembah Tuhan, ucapkan firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan. Haleluya, karena Yesus selalu
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Haleluya, tinggallah di dalam kami Tuhan, tenangkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu menopang setiap kami Tuhan. Di dalamku memulihkan setiap kami. Pulihkan jiwaku. Kami mau berdiri teguh. Terima kasih di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Haleluya, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, mari perkatakan firman Tuhan. Sembah Dia yang ajaib. Engkau Allah yang mulia, Allah penyelamat kami. Engkau penolong kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau yang menuntun kami. Firman-Mu kehidupan kami. Firman-Mu yang menjawab kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau firman yang hidup bagi kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkaulah keselamatan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan goyah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Haleluya, kami percaya firman-Mu Tuhan. Biar itu ada dalam hati kami, ada dalam
janji-Mu ya dan amin. Kami mau belajar kuat di dalam Engkau. Biar firman-Mu jadi penopang dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk merenungkan firman-Mu, memikirkannya, memperkatakannya. Karena kami percaya firman-Mu hidup. Hari ini kami berkatakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Cinta firman Allah. Buka pikiran kami Tuhan untuk suka selidiki firman Allah. Bantu kami Tuhan untuk kami mengerti apa yang kami baca. Tuhan, kami berdoa berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk baca firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau sediakan berkat yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau adakan kebangunan rohani di gereja ini. Engkau adakan pemulihan bagi keluarga-keluarga di anak-anak-Mu. Engkau lakukan perkara yang besar, mujizat-Mu, kesembuhan, kekuatan, pemulihan dari Tuhan terjadi di tempat ini. Karena kami tahu kuasa-Mu yang bekerja, Engkau sendiri yang bekerja. Kami mempersilahkan firman-Mu ada di dalam hidup kami, mengajar kami, menopang kami jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sekali lagi berdoa setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada, mereka kuat di dalam iman kepada-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk ibadah yang akan kami lakukan kembali di gereja ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang memiliki segala sesuatu. Engkau yang memungkinkan segala sesuatu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena semua ada di dalam kendali tangan-Mu ya Tuhan. Dengan kemurahan Allah kami serahkan rencana tanggal 21 Februari untuk memulai ibadah. Tuhan berkati, Tuhan kirim anak-anak-Mu untuk datang dengan sukacita. Perlindungan Tuhan ada pada setiap kami, supaya ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah di mana kami sungguh-sungguh menyembah Engkau. Ibadah di mana kami berjumpa dengan Engkau. Kami berjumpa dengan firman-Mu. Dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini. Song leader, worship leader, para singers, pemain musik, multimedia, sound system, hamba-hamba-Mu yang hadir. Engkau mengurapi mereka semua. Pakai hidup mereka, biar firman-Mu jadi penopang dalam hidup mereka Tuhan. Bahwa mereka mengalami janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada, yang ada dalam keadaan lemah. Engkau berkata bahwa di dalam Engkau ada kekuatan. Dan kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan yang baru. Yang dalam keadaan yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu setiap kami memperoleh kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau anugerahkan kesembuhan. Yang sedang membutuhkan jalan keluar, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus beri hikmat-Mu supaya ada bertindak hati-hati dan memperoleh jalan keluar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pemerintah negara kami, tim medis yang hari-hari ini bekerja juga Engkau berkati. Setiap bidang yang hari-hari ini bekerja Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan biar oleh kehendak Tuhan semuanya dapat jadi. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Jadi penopang dalam hidup kami, menggerakkan kami, membuat kami teguh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Bertatalah dalam hati kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
supaya kami jadi umat-umat yang siap menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan berkat-Mu kepada setiap kami untuk setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya. Dalam persekutuan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.